Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nazifa Syadran, NPM 18050015 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Riau Kepulauan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi tipe, data, dan operator dari mata kuliah komputer dan pemrograman. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari data. Data itu adalah kelompok simbol-simbol yang teratur yang biasanya itu dalam bentuk angka, karakter, atau simbol-simbol lain yang difungsi sebagai masukan dari program tersebut. Nah, dari data-data inilah nanti akan dapat didapatkan yang namanya informasi. Namun, untuk mendapatkan informasi ini, data harus diproses terlebih dahulu. Nah, data yang diproses baik itu sebelum dan sesudah itu disimpan di dalam mikroprosesor. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis data. Nah, data ini terbagi menjadi 3 berdasarkan bahasa pemrogramannya. Yang pertama ada data numerik atau bilangan, yang kedua data string, dan yang ketiga itu data logika. Apa itu data numerik atau bilangan? Dari judulnya saja kita sudah bisa mendefinisikan bahwa datanya ini digunakan dalam hal matematis karena dia berbentuk angka dan digunakan dalam hal matematis. Terus yang kedua ada data string. Data string ini kebalikan dari data numerik atau bilangan, yaitu data yang digunakan dalam proses non matematis. Yang ketiga, data logika. Jadi data logika ini menggunakan persamaan boolean, yaitu hanya memiliki 2 satuan, yaitu satuan benar dan salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang identifier. Identifier ini disebut juga dengan pengenal. Jadi di sini identifier ini adalah pemberian nama pada variabel, konstanta, fungsi, dan lain-lainnya yang nantinya akan didefinisikan oleh si pemrogram tersebut. Nah, dalam identifier ini atau pengenal ini, huruf besar dan huruf kecil itu memiliki makna atau arti yang berbeda. Nah, untuk lebih memudahkan dalam pembuatan identifier ini, kita harus mengetahui beberapa ketentuan-ketentuan dalam penulisan identifier ini. Ada 4 ketentuan. Yang pertama adalah dalam penulisannya itu menggabungkan angka dan huruf, dan karakter pertamanya itu haruslah huruf, underscore, atau tanda dolar. Yang kedua, pengenalan ini tidak boleh mengandung spasi atau simbol-simbol khusus. Nah, simbol-simbol khusus yang tidak boleh ini contohnya seperti tanda tanya, tanda seru, tanda persen, tanda pagar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, panjangnya bebas. Jadi, panjang dari nama pengenalan ini bebas, namun yang digunakan nantinya hanya 32 karakter pertama. Nah, tapi alangkah baiknya kita itu menggunakan karakter yang singkat-singkat mungkin kalau bisa 1 karakter. Terus yang terakhir, yang keempat adalah tidak boleh sama dengan kata kunci atau kata tercadang dari pemrograman tersebut. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, itu tentang konstanta. Konstanta ini merupakan sebuah nama atau tempat penyimpanan sementara yang memiliki nilai tetap atau tidak dapat diubah. Konstanta ini dapat berupa integer, string atau teks, ataupun juga karakter. Konstanta ini terbagi menjadi 2, yaitu konstanta bilangan atau numerik, dan yang kedua ada konstanta string atau teks. Nah, konstanta bilangan atau numerik ini memiliki nilai tetap, yaitu berupa bilangan atau angka. Nah, di konstanta numerik atau bilangan ini pun terbagi lagi menjadi 2, yaitu konstanta bilangan bulat atau integer dan konstanta bilangan real atau pecahan. Dari judulnya saja sudah bisa kita definisikan kalau misalnya konstanta bilangan bulat atau integer ini nilai tetapnya berupa bilangan bulat, sedangkan konstanta bilangan real atau pecahan memiliki nilai tetapan yaitu bilangan pecahan. Yang kedua itu ada konstanta string atau teks. Nah, konstanta string atau teks ini terbagi menjadi 2, yaitu konstanta karakter dan konstanta string. Untuk contoh dari konstanta string atau teks ini akan saya berikan di akhir video. Yang keempat adalah variabel. Nah, variabel ini merupakan sebuah lambang yang berdasarkan dari lokasi penyimpanan memori utama. Nah, variabel ini biasanya berisi sebuah nilai. Variabel disebut juga sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diproses atau sedang diolah.
Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis variabel. Variabel dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada variabel numerik dan yang kedua itu adalah variabel teks. Variabel numerik ini merupakan variabel yang menampung data dalam bentuk angka, sedangkan variabel teks itu merupakan variabel yang menampung data dalam bentuk teks. Lalu selanjutnya ada pula jenis variabel yang dikelompokkan berdasarkan wilayah dan waktu pemrosesannya. Yang pertama itu ada variabel lokal dan yang kedua ada variabel global. Variabel lokal ini merupakan variabel yang hanya dapat dikenali oleh satu fungsi atau satu prosedur saja. Sedangkan variabel global itu merupakan variabel yang dapat dikenali oleh seluruh fungsi atau seluruh program. Baiklah, kita masuk ke deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini merupakan suatu proses menyebutkan karakteristik dari variabel tersebut, seperti contohnya nama atau tipe data. Untuk contohnya itu seperti misalkan X itu untuk integer dan hari sebagai stringnya. Selanjutnya itu kelas variabel. Nah, selain variabel itu dapat dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe data, variabel bisa dikelompokkan berdasarkan kelas penyimpanannya. Jadi kalau berdasarkan kelas penyimpanannya itu variabel terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah variabel lokal atau variabel otomatis, yang kedua variabel eksternal atau global, yang ketiga itu variabel statis, dan yang keempat variabel register. Untuk pengertian dari variabel lokal atau otomatis ini hampir sama dengan pengertian yang sebelumnya, yaitu variabel yang dapat dikenal oleh sebuah blok atau sebuah fungsi saja. Terus kalau variabel global atau variabel eksternal, ini merupakan variabel yang dapat didefinisikan atau dapat dikenal oleh seluruh fungsi. Dan yang ketiga itu ada variabel statis. Nah, variabel statis ini merupakan variabel yang menyimpan data atau nilai secara permanen dalam memori. Yang keempat itu ada variabel register. Variabel register ini merupakan variabel yang berbeda dengan variabel-variabel biasanya. Mengapa? Karena variabel ini disimpan dalam memori CPU. Oke, kita masuk ke penjelasan yang terakhir yaitu tentang tipe data. Nah, tadi kan sudah dibahas kalau variabel itu bisa berisi sebuah nilai. Nah, tempat untuk mengisi nilai dari variabel inilah yang disebut dengan tipe data. Nah, biasanya ini diinstruksikan oleh si user atau si pengguna. Tipe data ini sangat penting dalam pemrograman. Mengapa? Karena tipe data ini mempengaruhi instruksi yang diberikan dalam proses pemrograman tersebut. Ada dua jenis tipe data. Yang pertama itu ada tipe primitif atau dasar, yang kedua ada tipe referensi. Nah, tipe data primitif atau dasar ini dia menyimpan langsung data-data tersebut. Contoh-contoh dari tipe data primitif atau dasar itu ada char, byte, int, long, short, float, double, dan boolean. Nah, mereka memiliki representasi masing-masing. Kalau char itu merepresentasikan tentang karakter. Untuk byte, int, long, and short itu dia itu merepresentasikan tentang bilangan bulat, data bilangan bulat. Lalu ada juga float sama double itu dia merepresentasikan tentang bilangan desimal. Dan terakhir itu ada boolean. Boolean itu dia merepresentasikan dua satuan, yaitu false dan juga true, benar atau salah. Yang kedua ada tipe data referensi. Tipe data referensi ini tidak menyimpan data secara langsung dan dia ini digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas. Nah, biasanya digunakan untuk string. Oke, tadi dia pembahasan tentang tipe data. Nah, untuk contoh-contoh tipe datanya akan saya berikan juga nanti di akhir video ini. Baiklah, ini dia contoh dari konstanta data karakter. Yang pertama itu ada karakter rangkaian escape. Di sini ada beberapa karakter dan juga keterangannya. Selanjutnya ada karakter khusus. Di sini juga ada beberapa kode dan juga nama serta nilai unikodenya. Yang kedua ada konstanta data string. Nah, di sini ada beberapa contoh dari konstanta data string. Dan yang terakhir, tipe data. Di sini ada tipe data 16 bit dalam C. Nah, yang
Yang kedua itu ada tipe data 32 bit dalam C. Dan yang terakhir ada format tipe data dalam C. Oke, itu tadi dia penjelasan singkat dari tipe data dan operator. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.